masih ada bersama kami, sehatkan mereka ya Allah, sehatkan mereka ya Allah. Begitu juga ayah kami. Andai saat ini ibu dan ayah kami masih jauh darimu ya Allah, kami mohon ya Allah, di malam yang penuh keberkahan ini turunkan hidayah-Mu bukan saja untuk kami, tapi untuk orang-orang yang kami cintai ya Allah. Untuk ibu dan ayah kami yang telah tinggalkan kami yakin ya Allah, ketika kami duduk di tempat ini ya Allah, andai Engkau takdirkan mereka melihat di alam sana, mereka akan tersenyum memandang kami ya Allah, karena kami masih ingat mereka, mendoakan mereka. Kami teringat ketika kami masih kecil, begitu sabarnya mereka ya Allah kepada kami. Ya Allah, maafkan mereka, maafkan mereka ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, berkah sholawat ya Allah, dengan kemuliaan syafaatnya Rasulmu. Ya Allah, jaga juga guru-guru kami, jaga para habaib-habaib kami ya Allah, sehatkan mereka ya Allah. Ya Allah, turunkan keberkahan di tempat ini, di Bangku Musaku, di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Indonesia ya Allah. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa syahdu, rasa gembira, rasa haru, rasa senang itu malam ini campur baur Bapak Ibu. Ketika
ketika saya mendapatkan informasi dari Mbah Yai Rozikin, pimpinan Pondok Pesantren Tajul Quran Rumbai Pekanbaru, Pondok Tahfidz, saat itu yang saya rasakan itu bergemuruh dada ini saking rindunya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sampai saya malam itu tidur tak nyenyak, Bapak Ibu. Saya rasakan, ya Allah, kalau selama ini para dzurriyyahnya Rasul, malam nanti Rasulmu ya Allah yang hadir di tempat ini. Sampai terkadang malam itu saya tidur tengah malam memikirkan, senang, sampai kalau diistilahkan dulu Bapak Ibu, ketika kita masih kecil, kita di malam takbir kita sudah memikirkan besok hari raya. Itu yang saya rasakan kemarin, ya, rasa senang. Kok lama kali 3 hari ini, ya Allah. Sampai ingatan-ingatan terus, sholawatnya saya tambah terus, ya Allah. Dan takdirnya malam ini Allah hadirkan bersama kita. Ini takdir Allah, takdir Allah yang sangat indah. Dan sangat pantaslah jaket Asifah yang berwarna hitam itu pejuang sholawat. Dan takdirnya Allah dengan perjuangannya para pemuda, perjuangan sahabat-sahabat Banser, dan perjuangannya panjenengan semua, Allah hadirkan Rasulullah di tempat ini lewat yang ada di hadapan kita ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi mohon maaf, Bib. Jadi ada jamaah-jamaah di sini saya ijazahkan sholawat minimal 5.000 kali. Itu saya yakin magnet. Merinding saya ini, Bapak Ibu. Ada magnet di sini. Karena apa? Karena panjenengan sudah mengamalkan sholawat. Ada yang 5.000 kali, bahkan ada kemarin Maulid Arba'in sampai 40.000 kali satu hari. Dan keindahan itu hadir malam ini di tempat ini, ya, bercampur baur rasanya, Bapak Ibu. Tidur tak nyenyak, makan tak enak. Itu yang saya rasakan kemarin. Saat ini campur baur, sampai dikatakan air mata ini mungkin sudah habis untuk menetes, karena rindu kemarin itu begitu menggebu-gebu. Ya Allah, ini bagaikan mimpi. Dan malam ini kita duduk di tempat ini bukan saja bersama dengan para dzurriyyahnya Rasulullah, tapi bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bukan saja kita di dunia bersama dengan para kiai, bersama dengan para habaib, tapi nanti di yaumil mahsyar kita bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ada di hadapan kita ini, yang di samping saya, samping kanan, samping kiri adalah beliau dzurriyyahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya bisa memberikan semangat, bisa memberikan suplemen buat kita semua, agar kita semakin bermahabbah, semakin cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau Al-Habib Muhammad Taufik bin Akil As-Sigar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد, alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam penuh dengan keberkahan. Hujan rahmat akan mengguyuri kita dan sedang menggurui kita.
Insya Allah rahmat yang turun, keberkahan yang turun tidak saja saat kita berkumpul pada malam hari ini, tetapi keberkahan itu Allah turunkan dan rahmat itu Allah hujani atas kita semuanya terus sampai setelah ini. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini adalah malam yang kedekatan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam saya yakin sepenuhnya menjadi lebih dekat daripada sebelumnya. Dan ini adalah malam sebagaimana dikatakan oleh guru kita adalah takdir yang indah bagi kita pada malam hari ini. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala berencana tidak sama dengan rencana kita. Allah menentukan tidak sama dengan yang kita tentukan. Karena ketentuan kita dan rencana kita berada di dalam kekuasaan penuh ketentuan dan rencana Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan pada malam hari ini mentakdirkan kita berkumpul di dalam majlis yang insya Allah penuh dengan barakah ini. Tentunya Allah akan memberikan insya Allah menjadi salah satu malam yang terbaik di dalam sejarah hidupnya kita. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semuanya termasuk orang-orang yang dijauhkan dari azab neraka jahanam. Allah catat kita pada malam hari ini kita termasuk orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala catat kita termasuk dari umat Nabi Muhammad yang dipilih berada dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti di mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan para habaib yang hadir bersama kita, para kiai di antara kita yang hadir, Habib Abdullah Farid, Habib Farid bin Husain bin Syihab dan Habib Azhar Alwi As-Sagaf, dan tentunya guru kita bersama Kiai Samsul Arifin dan para kiai yang hadir, para ustadz yang hadir, orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, anak-anak kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia mereka dan usia kita dalam berkah. Amin. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat mereka dunia akhirat dan hajat hadirin semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan mereka dan semua hadirin. Yang sakit di antara kita ya Allah angkat penyakitnya. Baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Bukan hanya penyakit-penyakit zahir tapi penyakit-penyakit batin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau tadi disampaikan oleh guru kita Kiai bahwasanya beliau antara percaya dengan tidak percaya, sama dengan saya. Sewaktu ini hadir dan bahkan sebelum kehadiran saya bingung acara mau saya buat seperti apa, mau saya bawa kemana, sampai pada mendekati sampai seluruhnya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai, saya masih belum bisa menentukan mau kemana mau dibawa. Seharusnya itu tidak terjadi, karena seharusnya Rasulullah datang, umat terlebih dahulu yang sudah siap untuk menyambutnya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terhadap kita, dan patut kita yakini bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling mencintai kita lebih dari segala-galanya. Bagaimana cintanya orang tua kita, bagaimana susahnya ibu melahirkan kita, kemudian dibesarkan kita oleh mereka, maka belum sebanding dengan bagaimana Rasulullah SAW cintanya kepada kita. Karena kita dan kedua orang kita masih berharap keselamatan. Dan yang menyelamatkan kita dan kedua orang tua kita itu berada di dalam kekuasaannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berada di dalam lindungannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu besarnya.
Dan saya sedikit menjelaskan bahwasanya di hadapan kita ini yang paling tinggi, ini adalah rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ kita letakkan satu helai rambut saja. Di situ ada satu helai rambut Rasulullah. Kemudian di sebelah kiri ini, di sebelah kanan ini ada, saya tidak bisa melihat tulisannya, cuma saya sebutkan saja di antaranya di sini adalah ada keringatnya Nabi Muhammad SAW, ada darah bekamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada air liurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada air wuduknya Nabi Muhammad SAW, ada air minumnya Nabi Muhammad, dan ada gandum yang pernah dimakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bertanya, 1400 tahun lebih sudah, apakah benar benda-benda ini ada? Itulah satu-satunya Nabi yang memiliki keistimewaan khusus, tidak seperti Nabi dan Rasul yang lainnya. Allah abadikan apa yang ada pada diri Nabi SAW, dan juga makam Nabi SAW adalah makam yang paling sahih, yang tidak diingkari oleh siapapun juga, berada di kota Madinah. Semua yang ada pada diri Nabi, rambut Nabi Muhammad, janggutnya Nabi Muhammad, darahnya Nabi, bahkan potongan-potongan kuku Nabi SAW itu sampai sekarang masih ada dipegang oleh orang-orang tertentu yang tersebar di beberapa tempat. Ada di Madinah, ada di Mekah, ada di Yaman, mungkin ada di Irak, ada di Syam, ada di Yaman, ada di Indonesia, di beberapa tempat, juga ada di Turki di museumnya. Dan perlu saya sampaikan di sini, dan patut saya sampaikan, ada di antara kita yang bertanya, bagaimana ini sampai? Bahkan sampai sekarang hadir di kampung kita sendiri, yang selama ini kita mungkin hanya pernah melihat di televisi, mungkin melihat di media sosial, atau bahkan hanya melihat di foto-foto. Tapi sekarang ada sedikit-sedikit jumlahnya yang kita terima, dan yang menerima amanah itu adalah Habib Farid bin Syihab. Beliau inilah yang menerima amanah ini semuanya. Ini langsung diserahkan oleh salah seorang keluarga Sayyid yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Keluarga itu sendiri yang telah memutuskan, dan tentunya itu tidak menjadi wilayah saya untuk menceritakannya. Kemudian yang menjadi pilihannya adalah beliau. Demi Allah, tidak ada keraguan apalagi dusta di sini. Karena Nabi bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan laisa kadzibi ala ahad. Man kadzaba alayya laisa kadzibi ala ahad wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas nama Nabi, mengatakan ini rambut Nabi, ini jubah Nabi, ini keringat Nabi, dan lain sebagainya, mengatasnamakan Nabi Muhammad, atau mengatakan Nabi berkata begini padahal Nabi tidak berkata, maka kebohongan dan kedustaannya tidak sama dengan kita berdusta satu dengan yang lainnya. Tidak sama kita mengatasnamakan orang lain dan itu adalah dusta, kemudian mau disamakan dengan kedustaan Nabi, maka kedustaannya berlipat-lipat ganda, dan tempatnya sudah dipastikan di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik, jauh daripada itu semuanya. Ini diamanahkan kepada beliau, tetapi saya tidak bisa menceritakannya prosesnya secara detail di majelis yang umum seperti ini, karena cerita ini saya rasa tidak pantas untuk dikonsumsi secara umum. Tetapi semua yang ada di hadapan kita ini sudah dibawa kepada para ulama yang ada di Indonesia. Beberapa mereka diantaranya para habaib, para kiai. Kalau mau saya sebutkan terlalu banyak,
jumlahnya Habib Lutfi di Pekalongan, kemudian Habib Najib bin Syah Bakar di Jakarta, Habib Jin dan lain sebagainya. Para kiai sampai ke Jawa Timur, mereka sudah menyaksikan dan mereka merasakan kehadiran yang luar biasa, suasana batin yang luar biasa, bahkan air mata yang bercucuran. Kenapa? Karena mereka betul-betul merasakan yang di depan ini benar-benar sahih. Karena kalau ini adalah palsu, maka dia tidak akan memberikan bekas dan kesan apapun. Tetapi ini yang di depan kita benar-benar sahih, tidak ada keraguan, dan setiap yang memegang apa yang ada pada diri Nabi itu dipastikan bersanad. Sebagaimana hadis Nabi sanadnya ada dan bertingkat sampai dikatakan ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif. Dan ini kesahihannya sebagaimana hadis Nabi SAW, sahih hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi alhamdulillah, bukan saja kita yang pada malam hari ini kita mendapatkan keberuntungan, saya pribadi pun alhamdulillah mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Karena saya juga termasuk sama seperti antum sekalian, saya baru pertama sekali menyaksikan ini semua. Seumur hidup belum pernah. Baru ini saya bisa bertabaruk menyentuh rambut Nabi, bisa disentuh. Sekarang kita harus pahami apa makna ini semua di hadapan kita. Apakah hanya sekedar kita lihat, sebagaimana kita menyaksikan barang-barang yang umurnya usianya ratusan tahun di museum-museum? Tidak, sama-sama sekali. Kenapa? Karena apabila kita sudah bersentuhan dengan yang ini semuanya, maka sentuhan itu bukan saja hanya sekedar menyentuh, tetapi sentuhan ini akan memberikan bekas sampai ke akhirat. Kenapa? Karena jangankan asar daripada Rasulullah, bekas daripada Rasulullah, bekasnya orang-orang soleh, para aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja memberikan bekas keberkahan sampai hari kiamat. Sampai dikatakan di dalam Al-Quran, faqabatna qabdatan min atharir rasul. Salah seorang rasul yang diceritakan dalam Al-Quran tentang keutamaan menyentuh bekasnya rasul. Rasul yang dimaksud dalam Al-Quran itu bukan Nabi Muhammad SAW. Dan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu bukan bekas, bukan rambutnya, bukan kulitnya, apalagi darahnya, tetapi hanya kuku kudanya Rasul. Faqabatna qabdatan min atharir Rasul. Maka kami telah pegang dengan pegangan yang kuat, kami sentuh dengan sentuhan yang kuat daripada bekas seorang Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata bekasnya itu adalah hafir atau kuku daripada farasir Rasul, kuku daripada kudanya seorang Rasul. Rasul naik di atas kuda, ditunggangi kuda, berarti kuda menyentuh tubuhnya seorang Rasul. Nah, sedangkan kuku itu sendiri adalah bahagian daripada tubuh kuda itu sendiri, disentuh oleh seseorang itu, maka dia seperti menyentuh Rasul itu sendiri. Yang disentuh hanya kuku kudanya. Dan insya Allah malam hari ini kita tidak menyentuh kuku kuda yang pernah ditunggangi oleh Rasulullah, tetapi yang kita sentuh malam ini adalah rambut Nabi Muhammad, yang insya Allah nanti akan kita celupkan di dalam air yang sudah kita sediakan, di dalam botol-botol yang berisi air. Yang penting jaga persangkaan baik kita, jangan sampai kita mengatakan iya tidak, ini jangan-jangan ini kebohongan, ini jangan-jangan ini punya kepentingan urusan dunia ini. Na'udzubillah, maka hilanglah keberkahan itu, gak ada manfaatnya.
tapi yakinilah, berprasangka baiklah, dan berharaplah di situ. Rambut nanti akan dicelupkan ke dalam air, maka air akan kita minum dan masuk ke dalam tubuh kita. Mudah-mudahan di dalam tubuh kita ini bukan hanya sekedar memberikan kesehatan terhadap zahirnya kita, jasadnya kita, tapi membawa keselamatan kita dijauhkan dari azab neraka jahanam. Sampai disebutkan dalam salah satu riwayat, seandainya air liur Nabi itu jatuh di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka pasti neraka itu akan padam. Air liur Nabi seandainya jatuh, maka pasti akan padam. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi terhadap beberapa sahabatnya, baik laki-laki maupun perempuan. Di antaranya adalah ibundanya, ibunda daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang bernama Fatimah binti Asad. Apa yang dilakukan Nabi sebelum jenazah beliau dibaringkan di lahat, sebelum dikubur, Nabi berbaring terlebih dahulu di lahat itu. Kenapa? Agar bekas Nabi telah menempel di dalam tanah tersebut, di lahat tersebut, kemudian baru dibaring, baru ditudiru oleh Fatimah binti Asad. Siapa Fatimah binti Asad? Beliau adalah ibundanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi pernah mengatakan, inna Fatimah binti Asad ummi ba'da ummi. Sesungguhnya Fatimah binti Asad, ibundanya Ali bin Abi Thalib, adalah ibuku setelah ibu kandungku. Begitu cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Halimatus Sa'diyah yang pernah menyusui Nabi. Setiap Halimatus Sa'diyah mau duduk, Nabi